Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan yang ketiga. Anna Abul Hasan ba'da mukuthihi mudda ala hadhi tariqa raja'a ruju'an taman. Kemudian fase yang berikutnya yaitu fase ketiga, Abul Hasan al-Asy'ari setelah mengetahui ada hal yang enggak beres dengan madhab Ibnu Kullab, beliau kembali secara sempurna ke madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Waltazama tariqatahum wa manhajahum wa baqiya kadzalika hatta tufi. Kemudian beliau kembali itu sampai beliau wafat tahun 324 Hijriah. Kemudian wa ma yaqulunahu huwa ma dzakarnahu anhu min annahu naqala ijma'ahum ala dzalika wa annahu muwafiqun lahum fi jami' kadzalik. Jadi itu ijma'nya bahwa Abul Hasan al-Asy'ari sudah tobat dari ilmu kalam dan ilmu tadi, yaitu kebid'ahan. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam Nuniyahnya. Wa kadza Aliyun al-Asy'ari fa innahu fi kutubihi qad jaa'a bitibyan min mawjizin wa ibanatin wa maqala wa risaila litsagri dzati bayan wa ata bi taqriri istiwa'i rabbi fawqa al-arsy bil idahi wal burhan wa ata bi taqriri al-uluwi bi ahsani taqrir fanzur kutubahu bi'yan ya. Wa amma al-hafidhu Ibnu Katsir rahimahullah faqad nassa ala ahwal Abil Hasan al-Asy'ari thalatha faqal. Jadi dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir bahwa Abul Hasan al-Asy'ari itu melewati 3 fase. Ibnu Katsir itu ahli sejarawan ya, dan juga ahli tafsir. Jadi tidak mungkin beliau itu menulis itu secara serampangan ya. Awaluha, yang pertama yaitu halal i'tizal allati raja'a anha la mahal, yaitu beliau sudah rujuk dari fase i'tizal. Kemudian wahalul tsani itsbatus sifat al-aqliyah as-sab'ah. Kemudian fase kedua yaitu beliau mengisbatkan sifat aqliyah. Apa itu sifat aqliyah? Sifat aqliyah itu sifat yang bisa dibilang sifat yang masih masuk akal, dinalar langsung tanpa dalil ya. Yaitu ada 7 ya. Al-haya, hidup, wal ilm, ilmu, wal qudrah, kemampuan, wal iradah ya, keinginan ya, iradah, was sama ya. Sama berarti apa? Pendengaran, wal basar, melihat, penglihatan, wal kalam, dan perkataan ya, atau berkata. Wa ta'wilul khabariyah kal wajhain ya. Maaf ya, bukan wajhain ya, kal wajh ya. Dan kemudian mentakwil, namun masih memakai takwil. Takwil sifat khobariyah, ya, yaitu sifat fi'liyah seperti sifat dzatiyah ya, maaf ya, bukan fi'liyah. Sifat khobariyah itu berarti sifat dzatiyah ya, sifat dzatiyahnya Allah. Beliau mentakwil sifat dzatiyahnya Allah ketika masuk kullabiyah seperti al-wajh, al-yadain, al-qadam, kemudian as-saq yaitu betis dan lain-lain. Yaitu semua sifat dzatiyah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian fase ketiga ya, itsbat dzalika kullihi min ghairi takyif. Kemudian beliau masuk pada tahap bagaimana ahlul athar beriktikad, yaitu berakidah, yaitu mengisbatkan semua sifat itu tanpa pengecualian. Min ghairi takyif, tanpa menanyakan bagaimana ya. Wala tashbih, atau tanpa menyerupakan ya. Jarian ala min walis salaf, sesuai dengan apa kebiasaan para salaf. Wahiyya tariqah fil ibanah, tariqati fil ibanah, yaitu beliau sudah menjelaskan ini di dalam kitabnya Al-Ibanah allati sannafa akharan. Berarti yang kitab yang terakhir beliau karang sebelum beliau
meninggal. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir itu pengarang kitab As-Sirah Al-Bidayah wan Nihayah, ya, yaitu kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Wal kitabul ibana sahihah nisbatan ilaihi wa qad dzakarahu katsirun minal ulama dhamma kutubihi minhum, dan kitab Al-Ibanah ini adalah kitab yang sahih dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang mengisbatkan kitab ini? Pertama, Al-Hafidhu Ibnu Nadim, ya, di dalam kitabnya Al-Fihrasit. Kemudian yang kedua, Al-Hafidhu Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, ya. Kemudian yang ketiga, Imam Ahlus Sunnah Abu Uthman As-Sabuni, ya. Beliau mengisbatkan kitab Al-Ibanah. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Abdul Malik bin Isa bin Dirbas, meninggal tahun 659 Hijri. Ya. Beliau bilang bahwa kitab Al-Ibanah adalah karya terakhir Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Wa huwa alladhi astaqarra alaihi amru fi ma ya'taqidu wa bima kana yudinillah subhanahu wa ta'ala ba'da ruju'i min al-i'tizal. Jadi itu satu-satunya kitab yang menunjukkan beliau tobat dari i'tizal. Kemudian di sini dijelaskan amal asy'ariyatu fahum ta'ifah min ahlil kalam yantasibun ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu mereka kemudian Al-Asy'ariyah ini mereka menisbatkan dirinya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Namun wa yansibuna ilaihi madhhabum wa masalikam al-mukhalif li maslak Ahlussunnah wal maslak Abil Hasan nafsih. Namun mereka sendiri, kelompok Asy'ariyah ini, mereka keluar dari apa yang diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam beberapa hal, ya, dan jalan para Ahlus Sunnah sendiri, ya. Apa masalahnya? Madhabuhum fi bab al-asma' wa sifat yaqum ala ta'wil al-madhmum linusus sifat bi anwa' al-majazat wa gharaib al-lughah. Jadi mereka mentakwil asma dan sifat Allah, sedangkan mereka menggunakan majazat, ya. Dan majaz itu metafora, ya. Wa gharaibul lughah, dan bahasa-bahasa yang aneh, takwilat yasil biha ila tahrif. Yang takwil itu sampai pada tahrif, penyelewengan, perubahan, wa ikhrajiha an dhawahiriha, dan keluar dari nas-nas makna yang zahir, ya. An muradillah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, mimma yaliqu bihi, yang sesuai dengan keagungannya, yang harusnya sesuai tetapi malah menyeleweng dari itu. Wa hadzal madhhab yumathilu fi haqiqah wa aslihi at-tawar ats-tsani min atwar Abil Hasan Al-Asy'ari hina taraka al-i'tizal. Jadi madhab yang mereka pakai itu, Abul Hasan Al-Asy'ari yang mereka klaim, mereka itu mengikuti salaka maslaka Ibnu Kullab. Mereka itu sekarang mengikuti petunjuk Ibnu Kullab Al-Mutakallim. Ibnu Kullab Al-Mutakallim. Wa yasifu Syekhul Islam hadzal maslaka hadhihi at-tariqah bi annaha barzakhun baina salaf wal Jahmiyah. Jadi Kullabiyah itu tembok antara jalan para salaf Ahlussunnah dan Jahmiyah. Bi'tibar annahum akhadhu kalaman sahihan min madhhab salaf. Jadi mereka menggunakan kalam yang sahih dari madhab salaf, wa kalaman usulan aqliyan jadilian min madhab al-Jahmiyah. Namun mereka menggunakan juga di waktu bersamaan usul aqliyah, yaitu usul akal yang diperdebatkan dari madhab Jahmiyah, ya. Dhannuha sahihah wa hiya fasidah, yang mereka
mengkalkulasi atau meyakini bahwa itu adalah hal yang baik, tapi itu metodenya ternyata rusak, fasid. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kemudian siapa namanya? Ibn Kullab itu Thumma innal asyara tawarul madhab wa zadu 'alaiha usulan katsira. Jadi mereka banyak kelompok Asy'ariyah itu mereka menggunakan, jadi mereka mengembangkan madhab mereka, ya, dan mereka menambahkan usul dalam akidah yang banyak dari madhab kaum Mu'tazilah. La alaqa laha bi Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Jadi mereka mengambil kaidah dari madhab Mu'tazilah, mereka masukkan ke dalam kitab mereka, sehingga mereka membuat racikan yaitu akidah Asy'ariyah. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Abul Ma'ali al-Juwaini yang dijuluki sebagai Imam al-Haramain, meninggal tahun 478 Hijri. Alladhi ishtuhira bi kathratil mutala'a kutubi Abi Hashim al-Jubba'i. Jadi al-Juwaini ini beliau banyak memeriksa, membaca, mempelajari buku-buku karya Abi Hashim al-Jubba'i. Wa kama fa'ala wa zada aidan Abu Hamid al-Ghazali. Ditambah lagi Abu Hamid al-Ghazali juga mengikuti metodenya al-Juwaini. Beliau meninggal tahun 505 Hijriah. Tsumma ja'a Imam al-Asy'ariyah al-Falsafiyah, Fakhrur Razi, ya, Fakhrur Razi. Kemudian datang ya Imam madhab Asy'ariyah yang baru, yaitu Asy'ariyah Falsafiyah yang menggunakan filsafat. Siapa dia? Al-Fakhr Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijriah. Alladzi qa'ada usul al-madhab, yang beliau akhirnya membuat kaedah usul madhab. Tsumma taba'ahu, kemudian diikuti oleh Al-Amidi yang meninggal tahun 631 Hijriah. Tsumma al-Qadhi Abdurrahman al-Iji. Kemudian Abdurrahman al-Iji mengikuti juga metodenya Ar-Razi. Meninggal tahun 756 Hijriah. Nah, dengan demikian berarti apa? Racikan Asy'ariyah itu ada dua. Racikannya Kullabiyah dan racikannya Raziyah. Ya. Insyaallah lanjut ke video berikutnya.